Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Hurul Ainurjana dengan NIM 22136062. Izin Bapak, di sini saya akan mempresentasikan PPT materi pertemuan 5 dalam mata kuliah fotogrametri. Sebelumnya saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Di sini saya akan membagikan PPT mengenai foto udara. Yang pertama, untuk pendahuluan terlebih dahulu, kita masuk ke dalam fotogrametri interpretatif. Nah, fotogrametri interpretatif termasuk ke dalam cabang interpretasi fotogrametri dan penginderaan jauh, serta melibatkan sistematis studi gambar fotografi yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek dan penilaian yang signifikasi. Nah, pemetaan secara fotogrametrik tidak dapat lepas dari referensi pengukuran secara terestris, mulai dari penetapan ground controls hingga kepada pengukuran batas tanah. Yang dimaksud di sini teknik pemetaan yang menggunakan foto udara untuk mengkonstruksikan bentuk, ukuran, dan posisi suatu benda. Nah, hasil pemetaan secara fotogrametrik berupa foto dan peta foto dan memerlukan referensi pengukuran secara terestris seperti ground controls dan pengukuran batas tanah. Nah, teknik ini melibatkan pemotretan tunggal maupun stereoskopik untuk menghasilkan informasi spasial tentang objek yang difoto. Kemudian lanjut pada foto udara. Nah, untuk foto udara sendiri, apa sih yang dimaksud dengan foto udara? Foto udara merupakan hasil pemotretan data spasial yang diambil oleh sensor berupa kamera yang dipasang di wahana. Nah, contohnya itu seperti drone, layang-layang, satelit, balon udara, dan pesawat terbang. Nah, citra foto udara merupakan gambaran dari berbagai objek yang ada di permukaan bumi yang diambil menggunakan wahana tersebut. Nah, di sini contoh pengambilan foto udara eh, yang dicetak pada media kertas yang dihasilkan dalam pemotretan sehingga fotografi mempunyai berbagai jenis, yaitu pemotretan udara tegak vertikal atau miring atau sangat miring. Nah, terdapat tiga kemiringan sumbu kameranya, yaitu foto vertikal, foto oblique, dan foto horizontal. Nah, kelebihan citra foto udara untuk pemetaan tersendiri, yaitu cangkupan area yang lebih luas, beserta kenampakan cakrawala yang ikut terekam. Selain itu, foto udara biasanya disajikan dalam skala yang detail, sehingga mampu menampilkan kenampakan permukaan bumi secara rinci meskipun terbatas pada area yang lebih sempit dibandingkan dengan foto udara lainnya. Berikut yaitu jenis-jenis foto udara. Jenis-jenis pemotretan fotografi. Nah, pemotretan fotografi itu terbagi tiga, yaitu pemotretan udara tegak, lalu pemotretan udara miring, kemudian pemotretan udara sangat miring. Nah, perbedaannya tersendiri untuk foto udara tegak ini dibuat dengan pesawat terbang dengan arah sumbu optik kameranya tegak lurus atau vertikal terhadap bumi. Kemudian foto udara miring juga dikenal sebagai oblique. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemotretan foto udara miring tersebut? Yaitu pemotretan yang diambil dengan pesawat terbang dengan arah sumbu optik kamera condong terhadap permukaan bumi. Kemudian yang ketiga yaitu pemotretan foto udara sangat miring. Nah, foto udara sangat miring ini mengacu pada pengambilan foto udara dengan pesawat terbang dengan sudut yang sangat condong terhadap permukaan bumi. Kemudian dilanjut pada
foto udara format kecil. Nah, foto udara format kecil itu apa sih? Foto udara format kecil merupakan foto udara yang diambil dengan menggunakan pesawat terbang atau wahana udara nirawak dengan kamera yang memiliki ukuran yang kecil. Nah, foto udara format kecil ini biasanya bisa digunakan kamera dengan ukuran film sekitar 24 mm dikali 36 mm dengan panjang fokus 35 mm. Nah, foto udara format kecil dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pemodelan banjir, ekstraksi digital elevation models, lalu identifikasi longsor, kemudian pemotretan udara, lalu pemetaan bidang tanah. Nah, keunggulan foto udara kecil juga ada, yaitu terhadap kemudahan pengadaan atau sewa peralatan dan biaya yang relatif murah. Nah, tetapi memiliki kelemahan juga. Kelemahan dalam foto udara yaitu foto udara format kecil yaitu ketidaksempurnaan sistem lensa kamera untuk keperluan pemetaan dan juga tidak cocok digunakan untuk daerah yang cakupannya luas. Nah, kemudian dalam pemetaan bidang tanah, foto udara format kecil yang diambil dengan drone dapat menggunakan data spasial yang lebih cepat dan akurat mengenai lahan sawah. Kemudian lanjut kepada restitusi foto udara. Restitusi foto udara. Nah, untuk orientasi relatif dan absolutnya tersendiri, orientasi relatif merupakan penempatan sepasang foto udara tersebut agar memiliki posisi dan orientasi seperti pada saat pemotretan. Kemudian orientasi absolut merupakan proses pengikatan sistem koordinat model ke sistem koordinat tanah. Kemudian untuk triangulasi udara. Nah, apa sih triangulasi udara? Triangulasi udara merupakan metode untuk mendapatkan parameter orientasi luar atau IO. Kemudian triangulasi udara tersebut digunakan untuk mendapatkan parameter IO dan nilai koordinat di setiap titik ikat foto udara yang berbasis GCP. Nah, kemudian triangulasi udara dapat dilakukan secara digital dengan bantuan perangkat lunak khusus seperti info applications. Nah, untuk teknik ini penting dalam fotogrametri untuk memastikan akurasi dan ketelitian hasil pemetaan, terutama dalam menghasilkan ortofoto. Nah, kemudian selain itu, hasil triangulasi udara juga dapat digunakan untuk perbandingan nilai koordinat dan elevasi antar model stereo pada foto udara. Kemudian juga triangulasi udara juga memungkinkan penggunaan metode pemetaan tanpa GCP seperti Direct Georeferencing atau DG pada Unmanned Aerial Vehicle. Nah, kemudian lanjut kepada skala foto udara. Nah, untuk skala foto udara terdapat tiga, yaitu skala foto udara vertikal dengan medan yang tidak datar, kemudian skala foto rata-rata, dan ground sample distance. Nah, untuk skala foto udara vertikal dengan medan yang tidak datar, medan yang dipotret mempunyai ketinggian yang beraneka, maka jarak objek akan berbeda-beda pula. Sebagai akibatnya, maka skala di dalam foto tersebut menjadi berbeda-beda pula. Nah, untuk skala foto rata-rata merupakan skala pada ketinggian rata-rata medan yang terliput oleh suatu foto udara tertentu. Kemudian ground sample distance, salah satu unsur sensor kamera yaitu resolusi spasial sensor atau resolusi spasial kamera, yang dimana nilai GSD-nya menggambarkan cakupan wilayah yang mampu digambarkan dalam satu piksel. Baik, lanjut kepada kamera.
Nah, untuk kamera tersendiri terbagi dua, yaitu kamera metrik dan kamera non-metrik. Nah, untuk kamera metrik yang umum digunakan itu mempunyai ukuran format 23 cm dikali 23 cm. Nah, kamera metrik dibuat stabil dan dikalibrasi secara menyeluruh sebelum digunakan. Kemudian kamera non-metrik. Nah, untuk kamera non-metrik sendiri memiliki keterbatasan yang utama, yaitu ketidakstabilan geometrik atau ukuran film dan lensa kameranya. Nah, untuk perbedaannya tersendiri, kamera metrik digunakan dalam pemetaan dan survei untuk mengukur objek secara akurat dalam model 3D. Nah, kemudian mereka biasanya mahal dan dirancang untuk aplikasi khusus. Kemudian di sisi lain, untuk kamera non-metrik tersendiri, kamera yang konvensional yang digunakan untuk tujuan umum seperti fotografi. Kamera non-metrik cenderung lebih terjangkau dan fleksibel, tetapi kurang akurat dalam pengukuran objek secara langsung. Nah, jadi perbedaan utama itu terletak pada akurasi dan penggunaan khusus. Kamera metrik yang ideal itu untuk aplikasi ilmiah dan teknis yang memerlukan pengukuran presisi. Kemudian sementara kamera non-metrik eh, cocok untuk penggunaan sehari-hari atau sebagai hobi dalam fotografi. Kemudian lanjut kepada sensor. Nah, untuk sensor terdapat jenis dan pengukuran. Nah, untuk jenis, salah satu jenis sensor pada kamera digital yaitu Charge Coupled Device atau CCD yang terdapat di gambar berikut. Nah, CCD ini merupakan suatu alat pencitraan yang mengkonversikan cahaya menggunakan arus listrik yang diproporsional atau analog. Nah, sebuah CCD memiliki lapisan-lapisan filter yang membagi menjadi warna merah, hijau, biru agar bisa diproses secara digital oleh kamera. Kemudian untuk pengukuran tersendiri, pengukurannya biasanya lebih besar dari ukuran diameter aktual dari sebuah sensor tersebut. Lalu penanaman ini tidak mengacu pada diameter diagonal dari area sensor tersebut, tetapi lebih kepada diameter luar dari gelas yang menutupi lubang. Kemudian lanjut kepada kalibrasi kamera. Nah, kalibrasi kamera merupakan proses menentukan parameter internal dari sebuah kamera. Nah, sebuah kamera dianggap telah terkalibrasi jika jarak fokus, offset titik pusat foto, dan parameter distorsi kamera telah diketahui. Kemudian untuk unsurnya parameternya, parameter kalibrasi kamera terbagi tiga, yaitu panjang fokus, principal distance, dan posisi titik utama foto, dan distorsi lensa. Distorsi lensa sendiri terbagi dua, yaitu distorsi radial dan distorsi tangensial. Nah, untuk distorsi radial, pergeseran linear titik foto dalam arah radial terhadap titik utama dari porsi idealnya, sedangkan distorsi tangensial merupakan pergeseran linear titik di foto pada arah normal tegak lurus garis radial melalui titik foto tersebut. Kemudian untuk distorsi lensa dapat menyebabkan bergesernya titik pada foto dari posisi yang sebenarnya, sehingga memberikan ketelitian pengukuran yang tidak baik, namun tidak mempengaruhi kualitas ketajaman citra yang dihasilkan. Nah, untuk distorsi lensa biasanya diekspresikan sebagai fungsi polinomial dari jarak radial terhadap titik utama dari posisi idealnya. Nah, kalibrasi kamera dilakukan untuk menentukan parameter distorsi, meliputi distorsi radial dan distorsi tangensial, serta parameter-parameter lensa lainnya, termasuk juga prinsipal distance dan titik pusat fidusial foto. Kemudian lanjut kepada prinsip kesegarisan.
Nah, pada saat foto diambil, kemudian berkas sinar dari objek akan menjalar menyerupai garis lurus menuju pusat lensa kamera hingga mencapai bidang film atau detektor digital. Nah, dalam fotogrametri, posisi dari sebuah objek pada ruang didefinisikan pada sistem koordinat Kartesian 3D dan pada awalnya objek terdefinisi pada sistem koordinat berkas. Kemudian dilakukan transformasi koordinat untuk menentukan koordinat objek pada sistem koordinat tanah. Nah, antara kedua sistem koordinat itu terdapat perbedaan orientasi dan juga skala, sehingga transformasi koordinat terdiri dari translasi dan rotasi serta perubahan skala. Kemudian lanjut pada Unmanned Aerial Vehicle atau UAV fotogrametri. Nah, untuk Unmanned Aerial Vehicle atau UAV ini merupakan teknologi kendaraan udara yang tak berpilot dan dikendalikan dari jarak jauh baik semi otomatis maupun secara otomatis. Kemudian untuk terminologi terbaru UAV fotogrametri tersendiri menjelaskan bahwa platform ini dapat beroperasi dan dikendalikan dari jarak jauh secara semi otomatis maupun otomatis tanpa perlu pilot dari kendaraannya. Nah, kemudian lanjut pada titik kontrol tanah atau Ground Control Points atau GCP. Nah, GCP itu merupakan suatu titik di atas permukaan tanah yang memiliki koordinat tertentu dalam sistem koordinat tertentu yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan posisi titik atau objek di suatu tempat di permukaan tanah. Kemudian lanjut kepada Structure from Motions. Nah, untuk Structure from Motion atau SVM adalah metode atau teknik pencitraan fotogrametri untuk memperkirakan struktur 3D dari ukuran gambar dua dimensi yang dapat digabungkan. Nah, untuk SVM SPM sendiri bekerja dengan menganalisis data visual dari sudut pandang yang berbeda untuk membuat model 3D seperti ini. Kemudian SVM sering digunakan dalam berbagai bidang seperti penginderaan jauh, arkeologi, dan teknik sipil. Kemudian prosesnya itu melibatkan beberapa langkah, termasuk deteksi fitur, pencocokan, triangulasi, dan penyesuaian bandel. Nah, dengan memanfaatkan SVM, dimungkinkan untuk membuat model 3D yang akurat dengan peralatan yang berbiaya rendah, yang sehingga menjadikan alat tersebut berharga dan berguna untuk pemetaan 3D serta pemodelan objeknya yang sulit diakses. Nah, kemudian untuk teknik ini tersendiri mengalami kemajuan yang signifikan karena pesatnya perkembangan fisik komputer dan analisis gambar serta peningkatan teknologi digitasi atau digital. Kemudian kemampuan SVM untuk mengotomatisasi pembuatan point cloud pada 3D dari gambar 2D menjadikan solusi yang efisien dan hemat biaya untuk berbagai aplikasi. Kemudian baik, sekian presentasi tentang foto udara yang bisa saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.